Halo BYD Lovers, jumpa lagi dengan saya Ari, sales konsultan BYD Harmoni Ciputat. Nah, dalam video ini kita ingin membandingkan antara mobil LCGC dan mobil listrik ya teman-teman. Di sini Ari ambil contoh mobil LCGC-nya adalah Honda Brio ya teman-teman, dan mobil listriknya yaitu BYD Attowan. Nah, dalam video ini kita akan mengkomparasi antara dua mobil tersebut ya teman-teman. Untuk lebih lengkapnya kita lihat video yang berikut ini ya teman-teman. Bayangin, kalian tinggal di Bekasi, kerja di Jakarta. Tiap hari PP hampir 50 km. Weekend waktunya hangout sama keluarga. Dengan budget sekitar 200 jutaan, kalian galau. Ambil Honda Brio bensin yang udah kebukti di mana-mana, atau BYD Atto 1, mobil listrik kecil yang lagi naik daun. Ini dilema banyak komuter Jabodetabek yang mencari kendaraan EV. Brio sangat relevan. Jaringan servis luas, spare part banyak dan terjangkau, irit bensin, lincah buat di perkotaan, sama nilai jual kembali yang baik. Ini membuat Brio jadi pilihan praktis dan aman. Untuk harga OTR asumsi saat ini, Brio Satya e-CVT 2025 dibanderol sekitar 202,5 juta rupiah. Jadi pilihan menarik di segmennya. Kenapa gue pilih tipe ini buat di-compare? Nanti gue jelasin. Untuk konsumsi bahan bakar, berdasarkan hasil tes dari Grid Auto, Honda Brio Satya e-CVT memiliki angka realistis harian sekitar 16,9 km per liter. Bahan bakar yang direkomendasikan adalah Pertamax. Tapi karena harga Pertamax agak fluktuatif, jadi kita ambil aja asumsi harga rata-rata Rp12.500 per liter saat video ini dibuat. Angka konsumsi ini bisa bervariasi, tergantung gaya nyetir dan kondisi jalan. Nah, lawannya BYD Attowan Dynamic. Ini EV kecil dengan harga mirip LCGC. Kelebihan utamanya, tarikan instan, berkendara senyap, bebas ganjil genap, bebas emisi, dimensi lebih besar, dan fitur lebih lengkap dari Brio. Mobil ini menawarkan alternatif modern dengan tenaga listrik murni, torsi instan, dan emisi yang jauh lebih rendah, menjadikannya pilihan menarik di segmen kendaraan masa depan. Harga OTR BYD Atto 1 Dynamic sekitar 195 juta. Konsumsi energinya 8,8 km per kWh. Dengan biaya listrik rumah termasuk PJU dan lainnya jadi 1.971 per kWh. Kita buletin lah jadi Rp2.000 per kWh, biar nanti gampang ngitungnya. Angka ini penting karena mayoritas pengguna di dalam kota chargingnya dilakukan di rumah. Pemerintah juga memberikan insentif untuk EV, seperti pengurangan pajak dan pembebasan ganjil genap, meningkatkan daya tariknya bagi komuter perkotaan yang cerdas. Sengaja gue pilih Honda Brio Satya dan BYD Atto 1, karena keduanya ada banyak kemiripan, mulai dari modelnya, harga, dan dimensi, meskipun BYD Atto 1 agak lebih besar. Keduanya juga dapat insentif pajak, Brio Satya dengan skema LCGC dan Atto 1 dengan skema BEV. Untuk tipenya gue pilih untuk Brio yang tipe e-CVT, karena ini satu-satunya tipe dengan transmisi matic yang masih masuk ke skema LCGC. Di atasnya ada Brio RS CVT, tapi itu udah nggak masuk skema LCGC, makanya harganya mahal, dan udah mepet harga LMPV. Sedangkan Atto 1 yang tipe Dynamic, karena kalau gue pilih tipe tertingginya, fiturnya terlalu jauh bedanya sama Brio. Fitur-fitur kayak jok kulit sintetis, TPMS, auto hold, cruise control, traction control, rem parkir elektrik, dan beberapa fitur lain yang ada di BYD Attowan Dynamic belum ada di Brio tipe manapun. Apalagi kalau gue masukin Attowan Premium, ya tambah jauh lagi bedanya. Malah jadi nggak fair menurut gue. Jadi ini pertarungan head-to-head yang menarik antara dua filosofi kendaraan berbeda. Keduanya di kisaran harga 200 jutaan, bersaing di segmen yang sama. Tapi, satu minum bensin, satu lagi dicas. Perbandingan ini akan mengungkap mana yang lebih efisien dan ekonomis dalam jangka panjang, mempertimbangkan perbedaan signifikan dalam biaya energi, perawatan, dan sampai harga jual kembalinya. Metodologi ke perbandingan biaya energi, dimulai dari Honda Brio. Dengan konsumsi 16,9 km per liter dan 20.000 km per tahun, Brio butuh 1.183 liter bensin per tahun. Dengan Pertamax Rp12.500 per liter, biaya tahunan Rp14,8 juta. Proyeksikan selama 10 tahun, total biaya bensin mencapai Rp148 juta. Ini adalah komponen biaya operasional yang sangat signifikan. Pindah ke BYD Atto 1. Dengan konsumsi 8,8 km per kWh dan 20.000 km per tahun, mobil listrik ini butuh 2.273 kWh listrik per tahun. Dengan tarif rumah Rp2.000 per kWh, biaya tahunan 4,1 juta.
Proyeksikan selama 10 tahun, total biaya listrik hanya 41 juta. Kayaknya mulai kelihatan nih perbedaan karakteristik penghematannya antara mobil listrik versus bensin. Oke, kita masukin ke tabel. Bensin Brio 10 tahun 148 juta. Listrik Atto 1 cuma 41 juta. Lumayan banyak nih selisihnya, 107 juta. EV jauh lebih hemat dari sisi energi. Ini hasil efisiensi konsumsi bahan bakar Brio 16,9 km per liter versus listrik Atto 1 8,8 km per kWh. Tapi tunggu dulu, perjalanan masih panjang, masih ada servis, pajak, dan harga jual kembali yang perlu dihitung buat gambaran lengkapnya. Sekarang bahas biaya servis Honda Brio. Mobil bensin memerlukan servis berkala seperti penggantian oli mesin, filter, dan yang lain. Ada juga bagian-bagian yang perlu dibersihkan secara teratur, mulai dari throttle body, ruang bakar, dan lain-lain, yang perlu bahan kimia atau chemicals termasuk jasa montirnya. Tabel ini gue dapat dari website dealer Honda di sekitar Jabodetabek. Kalau dihitung, Brio CVT sampai 100.000 km adalah Rp11.335.000. Karena setelah 100.000 km nggak ada info lagi, jadi biar gampang, angka 11 jutaan tadi kita kali 2 aja deh. Jadi selama 10 tahun adalah Rp22.370.000. Tapi ini gua nggak tahu apakah udah termasuk ganti oli CVT, ganti belt CVT, timing chain, drive belt, dan yang lain, karena nggak disebutkan detailnya. Kalau kalian ada yang tahu, komen di bawah ya. Untuk BYD Atto 1, dari info yang gue dapat, biaya servisnya Rp1 juta per 20.000 km. Ya udah, kita kali aja 10 biar dapat 200.000 km. Jadi total biaya servis Atto 1 selama 10 tahun sekitar 10 juta. Nggak sampai separuhnya dibandingkan Brio. Ini adalah keuntungan besar EV. Angka 10 juta reta ini belum termasuk potensi biaya penggantian baterai. Tapi kan ada garansi baterai selama 8 tahun atau 160.000 km. Ya udah, sisa 2 tahun atau 40.000 km. Mudah-mudahan aman lah. Nanti deh gue jelasin di akhir video. Oke, jadi kita masukkan ke tabel untuk maintenance rutinnya. Lanjut, sekarang pajak tahunan. Ini mungkin akan ada yang bilang kalau di mobil listrik itu pajaknya murah karena disubsidi. Nah, ini menarik nih. Sebenarnya bukan disubsidi, tapi emang pemerintahnya aja yang kasih tarif 0% yang diatur di Permendagri nomor 6 tahun 2023. Nah, jadi itu teman-teman, tadi kan udah kita simak nih perbandingan antara dua mobil, yaitu LCGC dan mobil listrik. Nah, dalam video tadi kita bisa lihat nih teman-teman, banyak biaya yang bisa kita hemat kalau kita pakai mobil listrik teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang lagi bingung nyari mobil bensin atau mobil listrik, nah, habis melihat video ini mungkin teman-teman bakalan kebuka ya, teman-teman bakalan milih mobil bensin atau mobil listrik nih teman-teman. Nah, buat teman-teman yang lagi cari mobil listrik, untuk informasi seputar mobil BYD dan untuk test drive bisa hubungi di nomor di bawah ini ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya ya teman-teman.